Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Akhirnya saya memulai webinar ini dan tentunya penuh dengan semangat 1745, ya, di mana Indonesia merdeka. Ini adalah spesial Independence Day Indonesia, ya, yang ke-78 tahun. Dan di akhir weekend kita isi dengan kegiatan webinar keperawatan nasional, ya, Masya Allah nih. Baik, pada materi yang kita angkat pada kegiatan ini yaitu menilai keadaan gawat darurat pada anak dan tentunya adalah penanganan spell hipoksik. Ya, saya lebih ke khususan spell hipoksik karena kita ngomong PJB itu sangat banyak sekali. Jadi yang sering muncul adalah kegawatan di emergensi karena saya adalah praktisi keperawatan di emergensi sebagai nurse kardiovaskulernya. Ya. Oke, kurang lebih kita akan berbincang-bincang ngopi, ya, ngobrol pintar dan ngobras, ngobrol santai di kegiatan webinar ini. Tadi saya sudah izin dengan coach kita Pak Fuad, ya. Silakan bagaimana supaya teman-teman bisa melek atau mengerti tentang kegawat daruratan, ya. Tidak hanya yang selama ini digaungkan adalah kaitannya dengan dewasa, tapi tema yang kita angkat pagi hari ini adalah kaitannya dengan anak, ya, pediatri. Oke, ini tadi adalah kaitannya dengan kurikulum vitae saya, Bapak Ibu, yang punya alamat IG atau YouTube, monggo dibantu di follow atau di subscribe, ya. Oke, kemudian apa yang akan kita bicarakan dalam waktu 45 atau 1 jam ke depan? Kita akan berbicara tentang konsep awal, kemudian juga ada PAT, ya. Apa itu PAT? Nanti kawan-kawan akan melihat secara bersama. Kemudian kita akan kenal yang namanya ada PJB, tipe-tipe PJB sianotik dan PJB asianotik. Dan saya ngambil kekhususan yaitu pada kondisi dengan tata laksana spell hipoksik pada kasus dengan TOF, ya. Jadi yang masuknya TOF itu berarti nanti yang tipenya adalah PJB sianotik karena umumnya kegawatan darurat pada emergensi dengan kelainan jantung bawaan itu kalau gagal jantung yaitu penyakit jantung bawaan yang sianotik kemudian aritmia, ya. Oke. Baik, kita bicara tentang konsep dasarnya kawan-kawan, ya. Di mana pada bayi dan anak, ya, sebagian besar kegawat daruratan, ya, contohnya adalah kasus-kasus yang terjadi itu bisa terjadi contoh gagal nafas, kemudian shock, ya, baik itu shock septik, shock distributif, ya, maupun hipovolemik pada kasus dengan trauma, ya, trauma atau perdarahan, ya, atau beberapa kaitannya dengan gangguan neurologi, ya, contoh pada epilepsi maupun pada kelainan-kelainan saraf, ya. Ini tentunya akan mempengaruhi terhadap kegawatan. Nah, kesemuanya itu tentunya kegawatan pada pediatrik, ini yang saya ambil dikutip dari buku PALS, ya. Ini bisa menyebabkan terjadinya kondisi henti jantung, ya. Terjadinya kondisi henti jantung pada pediatrik, ya, yang muncul irama-irama monitornya bisa jadi adalah aritmia yang mengancam, yaitu aritmia VF atau VT tanpa nadi yang mungkin juga disertai dengan adanya gambaran brady atau tachyarrhythmia. Nah, mungkin ketika terjadi suatu henti jantung, ya, itu banyak beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan resusitasi, ya, secara optimal, namun beberapa hasil yang didapatkan ini belum optimal sehingga banyak tingkat mortality rate pada pediatrik, ya, ini masih tinggi, ya, dan prognosisnya cenderung lebih buruk dan berlangsung secara cepat. Nah, sehingga pada tema hari ini menjadi topik yang menarik dari saya, ya, untuk bisa mengangkat sebuah kegawatan pediatrik pada PJB, ya.
Karena kalau kita lihat kondisi survive-nya, angka keselamatannya itu dari data disebutkan, PALS disebut, itu pada kondisi pre-hospital itu sekitar 80% itu survive, sedangkan di intra-hospital itu sekitar 43%. Ya, kasus pediatrik selamat sampai kepulangan pasien dari rumah sakit. Artinya masih ada sekitar 57% buat PR buat kita untuk mencari penyebab terjadinya kematian ya, atau cause reversible yang menyertai terjadinya pasien itu di jantung ya. Nah ini ketika kita sudah melihat fenomena seperti itu, data-data yang ada menjadi PR buat tentunya kawan-kawan yang di bidang pediatrik ya, terutama di emergensi ya. Ini menjadi PR, kenapa ya kok bisa seperti itu? Oke, baik. Sebelum saya berbicara jauh, Bapak Ibu, saya akan disclaimer dulu supaya ini tidak terjadi persepsi yang pandang, karena Bapak Ibu tentunya mungkin sudah sering melihat di webinar-webinar lain, bahwa saya sampai saat ini adalah dinas di IGD. Ya, IGD-nya bukan IGD pediatrik, tapi IGD secara umum. Di situ ada ada dewasa, ya, dan pediatrik, dan tingkat kunjungan pediatrik baik dari rujukan dari luar maupun dari poliklinik cukup tinggi angkanya, dan kejadian terjadinya kasus-kasus PJB, karena ini kita adalah bekerja di rumah sakit khususan, itu 100% yang masuk ke kami, 99 lah ya, 1% itu biasanya karena false emergency, itu dengan PJB, ya, baik yang cyanotic, asyanotic. Sehingga saya akan banyak bercerita dari pengalaman-pengalaman yang ada di dalam kegiatan rutinitas dalam dinas ya, dan tentunya berdasarkan dari keilmuan-keilmuan yang sudah ada ya. Dan ini menjadi materi menarik buat kita semua. Oke, baik teman-teman. Bagaimana ya pertanyaannya ya? Bagaimana cara ya, bagaimana cara menilai kegawat daruratan pada pediatrik ya? Kalau kita bicara konsep triase ya, kalau kita bicara pada konsep triase adalah pemilah-pemilih, ya, memilah kondisi pasien. Ya, memilah kondisi pasien mana yang gawat, mana yang tidak gawat, mana yang gawat tidak darurat, ya, termasuk kita tergantung mau klasifikasi mana, mau pakai modifikasi triase atau mau pakai Australia atau mau pakai emergency severity index. Triase pada orang dewasa dan pediatrik tentunya sudah memiliki tingkat instrumen yang berbeda dan nilai parameter yang berbeda. Namun saya tidak akan membahas di dalam proses triasenya, tetapi bagaimana kita menilai dari sisi kegawat daruratannya. Apakah ini masuk anak yang gawat, ya, dari sisi airway, dari sisi breathing-nya, dan dari sirkulasinya. Ada istilahnya adalah triangle path. Nah, triangle path ini ya sering digunakan untuk menilai tingkat kegawat daruratan pediatrik. Oke, semoga kawan-kawan mendengar suara saya ya, di kegiatan webinar ini, atau menyimak lah, kalau mendengar saya kira mendengar, menyimak ya. Oke, kita akan bicara ini ya, yang namanya adalah PAT. PAT ini adalah Pediatric Assessment Triangle. Ya, Pediatric Assessment Triangle, di mana terdiri dari 3 poin. Ya, teman-teman ingat-ingat sisinya, itu ada A, kemudian ada B, ada C. Ya, ada airway, kemudian ada breathing, dan ada C, yaitu sirkulasi. Ya, walaupun di sini mungkin sudah ada apprehense, A itu adalah apprehense, itu bukan A itu bukan masalahnya di airway, tetapi apprehend atau penampilan secara umum. Ya, nanti kita akan bahas dari slide-nya, ada di sini ada tone, interactive, ya, consolability, kemudian
bagaimana impressionnya, ya, bagaimana dia speech, bicara, kemudian menangis. Nah, sini. Kemudian work of breathing, ya, abnormal breath sound, ya, bagaimana ada suara nafas tambahan. Kemudian positioning, ya, apakah dia posisi dengan semivolar atau dia dengan posisi knie chest, ya. Kemudian ada retraksi dada, ya. Kemudian ada juga bagaimana penggunaan alat-alat bantu pernafasan, ya, karena pada pediatrik cenderungnya adalah pernafasan abdominal, ya, thoraco-abdominal respirasi, ya. Kemudian di sirkulasi juga apakah terlihat adanya gangguan-gangguan perfusi seperti Peller atau mottling, ya. Ini menjadi indikasi kalau pasiennya sudah mengalami hipoksia berat atau mungkin kalau secara kita AGD pasiennya mengalami asidosis. Ya, kita tengok ya. Nah, kita akan melihat satu yang pertama yaitu apprehense. Nah, apa saja yang kita tilik di situ, yaitu ada TILCS. Nah, apa saja yang dinilai yaitu TILCS. T-nya itu adalah tonus, ya. Tonus, ya, apakah dia normoklonus atau hipertonus, ya. Gerakan dan posisi anak bagaimana? Lebih cenderung jongkokkah? Nah, ini menjadi ciri khas pada pasien-pasien dengan pediatrik. Dan ini menjadi salah satu assessment asking question ketika kita bertanya. Kalau kita tanya orang tuanya atau anaknya yang sudah bisa menjawab, ya, kalau adik sesak kira-kira selama ini jongkok nggak itu. Ini menjadi pertanyaan penting. Atau squatting position, ya, atau meringkuk. Nah, seperti itu. Ya, ini karena salah satu mekanisme di dalam mengurangi beban curah jantung yang terlalu rendah, ya, sehingga dengan posisi ini akan membantu oksigenasinya. Kemudian interaktif, ya, interaksi dengan pemeriksa dan lingkungan bagaimana, ya, ini bisa kita nilai sebetulnya, ya, GCS-nya juga bagaimana respon motorik, verbal, ya, kemudian respon membuka matanya, ya, atau bisa kita nilai dengan AVPU, ya, alert, verbal, pain, unresponsible. Kemudian juga ada consolability atau kenyamanan anak, ya. Cenderung anak apakah sensitif, ya, kemudian irritable, gampang menangis. Nah, tentunya menangis ini bisa jadi kita persepsikan apakah anak itu ketakutan atau tidak. Ya, kalau ketakutan bukan berarti masalah fisiologisnya, tetapi bisa kita lihat adalah psikologisnya. Ya, kemudian pandangannya, ya, kemudian suara tangisannya, nangis lirih, ya, atau menangis dengan kuat dengan gerakan aktif. Nah, tentunya ini akan memiliki nilai, ya. Kalau pasiennya hanya merintih, walaupun kita lakukan tindakan merintih, berarti ini respon yang terjadi kelemahan, ya. Beda dengan menangis yang kuat, ya, dengan perlawanan itu berarti menunjukkan adanya kekuatan motorik atau oksigenasinya cukup baik. Ya, ini ada dengan TILCS. Oke, kemudian dari apprehense, kemudian kita masuk di B, di work of breathing, WOB, ya. Penggunaan otot-otot bantu pernapasan. Atau tipika bagaimana respiratorinya. Nah, di sini teman-teman yang perlu kita kaji adalah suara nafas abnormal, ya. Secara normal kita lihat artinya sound clear, tidak ada sumbatan jalan nafas, ya. Kalaupun kita ada sumbatan jalan nafas, mungkin yang kita dengar contoh yaitu adanya wheezing, adanya snoring, ya, kemudian adanya gargling. Nah, ini menjadi temuan-temuan kita di dalam melihat apakah airway-nya clear atau tidak, ya. Jadi kita lihat baik itu sumbatan jalan nafas atas atau sumbatan jalan nafas pada bagian bawah, ya. Kalau atas kan kita bisa lihat secara langsung. Tapi kalau bawah yang kita lihat adalah dengan auskultasi, ya. Contoh yaitu adanya bunyi-bunyi mengi, ya. Contoh pada pediatrik atau anak yang mendapatkan kasus-kasus dengan pneumonia, bronkopneumonia, ya, atau pada PCB yang memang biasanya sangat rentan sekali terjadinya penurunan fungsi atau fungsi paru, ya.
karena infeksi. Oke, kemudian kita lihat lagi adalah posisi tubuh, ya. Sniffing, kemudian sniffing itu lebih cenderung menengadah, kemudian tripoding, ya, atau dia lebih nyaman miring ke kiri, miring ke kanan, gitu ya, dengan kedua kakinya ditekuk, ya, bahasa kitanya mungkin orang meringkuk, gitu ya. Dan dia nggak mau untuk rebahan, ya, karena dia merasa sesak, ya. Jadi kalau suruh tidur dia duduk. Nah, ini menjadi data buat kita. Oke, kemudian retraksi pada interkostalnya, kemudian ada supraklavikula, ya, ini termasuk apa nih, sternocleidomastoideus, kemudian substerna, kita lihat dadanya, ya. Jadi kalau lihat pernafasannya jangan cuma lihat RR-nya saja, tapi buka di bagian dada, ada retraksi tidak, kemudian akan terlihat kalau pernafasannya cepat, dangkal, ya, sehingga ini akan menunjukkan kalau pasien itu mengalami sesak, ya, karena secara subjektif biasanya anak-anak akan sulit kita kaji, ya, apalagi yang belum mengerti dengan bahasa atau keluhan-keluhan, ya. Jadi kita lihat secara objektifnya lebih terlihat, ya. Ya, karena kalau kita tanya misalkan, Dek, apakah merasa sesak? Ya, itu belum tentu semua anak itu kooperatif dan menjawab, ya, karena bisa jadi karena memang adanya psikologis, ya, apalagi di rumah sakit, ini akan mengganggu kemampuan di dalam menginterpretasi kondisi tersebut. Oke, selanjutnya teman-teman, untuk di sirkulasi, ya, sirkulasi nih, saya ambil contoh gambar yang teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada apa ya? Ini kayak ada jaring-jaring. Ini bukan berarti warnanya, ya, warnanya ini memang dari lahir seperti ini, tetapi memang kalau kita lihat adalah lebih ke arah mottle, ya, mottling. Nah, ini ada pucat, cyanotic, ya, kemudian ada mottle. Mottle ini adalah bagian dari hipoperfusi, ya, hipoperfusi. Kemudian ada cyanotic, ya, ini karena ada kekurangan oksigen. Ini akan sangat nampak sekali ada pasien-pasien dengan kelainan oksigenasi, baik itu kardiak maupun non-kardiak. Nah, apalagi pasien-pasien PCP dengan sianosis, datang dengan kondisi sesak nafas yang sudah lama, atau sudah dalam hitungan beberapa jam, ya, sehingga kemungkinan mottle ini adalah menunjukkan selain hipoperfusi juga menunjukkan adanya gangguan asam basa, ya, biasanya sudah mengalami acidosis. Dan ini harus segera dilakukan pertolongan oksigenasi. Oke, nah dari PAT itu sendiri, teman-teman, di sini kita bisa menilai tingkat kegawat daruratan berdasarkan PAT, ya. Ya, ada 4 kondisi pasien yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah kondisi distres nafas, ya. Itu kita ingat, ya, tadi di sini adalah apprehense, ini di sini breathing, dan di sini sirkulasi, ya. Jadi kalau pasiennya mengalami distres pernafasan, berarti apprehensinya normal, RR-nya atau breathing-nya meningkat, sirkulasi aman. Berarti masalahnya di distres. Oke, kemudian kalau kemungkinan pasien mengalami shock, ya, yaitu di apprehensinya tidak normal, RR-nya mungkin masih bisa normal, sama di sirkulasinya normal. Nah, ini shock. Kemudian kalau gangguan sistem saraf pusat atau metabolik, ya, di apprehensinya tidak normal, namun di nilai WOB, work of breathing, dan sirkulasinya masih normal. Ya, itu kalau terjadi gangguan sistem saraf pusat atau metabolik. Contoh pasien yang mengalami hipoglikemi, ya, di mana gula darah kurang dari 45, ya, atau 60 mg per dl. Kemudian pada kasus dengan gagal nafas atau sirkulasi, ya, di sini kita lihat di mana apprehensinya tidak normal, pernafasannya bisa naik atau turun, ya, ditambah dengan tanda-tanda sirkulasi juga tidak normal, ya, sehingga kita bisa menilai kemungkinan yang terjadi adalah kondisi gagal nafas atau gangguan shock atau sirkulasi. Nah, ini berdasarkan PAT, ya, yang bisa kita dapatkan dari 3 poin yang besar, ya, untuk menilai kondisi pasien.
Baik, di dalam menilai kegawat daruratan, kita ingat istilahnya adalah primary survey. Ya, mohon maaf ini ada typo sedikit ya. Primary survey assessment. Ya, di awal tadi kita sudah menilai berdasarkan kalau pasiennya ada tanda-tanda sirkulasi, ada kondisinya pasien masih sadar, maka pendekatan yang kita gunakan adalah airway, breathing, dan sirkulasi. Airway-nya apakah bebas? Kemudian apakah dapat dipertahankan? Ya, apakah kalau kita sudah lakukan penanganan perlu dilakukan intubasi? Nah, apakah juga ada sumbatan? Nah, ini penting ya. Kemudian di breathing-nya bagaimana pola pernafasannya? Ya, kemudian frekuensinya apakah normal atau tidak sesuai dengan usia tentunya. Kemudian upaya-upaya yang digunakan dan juga adalah keluar masuknya udara, ya, keluar masuknya udara dan warna kulit tadi ada apa cyanosis, ya, kemudian juga ada mottling, ya. Ini bagian bahwa ketika ada tanda-tanda cyanosis atau mottling, ini menunjukkan bahwa pasiennya mengalami hipoksi berat. Ya, sehingga dilihat lagi nilai saturasinya bagaimana. Nah, saturasi secara umum kita mengacu pada gawat daruratan non PCB ya. Sama standarnya yaitu di atas 95%. Ya, tapi kalau pasiennya ada riwayat penyakit jantung bawaan, contohnya tipenya tipe yang cyanosis, keluarga mengatakan ada riwayat misalkan penyakit jantung bawaan ya, ada contoh yang cyanosis yang menimbulkan saturasi rendah itu ada TGA, TOF ya. Nah, ini harus kita kaji ya. Jangan sampai klinisnya baik gitu ya. Ternyata kita lihat saturasinya rendah sehingga ini akan berpengaruh terhadap penilaian kita sebagai penolong ya. Wah, padahal secara klinisnya adalah fine, jadi istilahnya adalah don't treat value ya, tapi treat kondisinya ya. Nah, di sirkulasinya juga kita menilai berapa sih denyut nadinya, bagaimana perfusinya ya, kualitas nadi perifer, kemudian perfusi kulitnya, tingkat kesadarannya, kemudian produksi urinnya ya, dan juga adalah bagaimana nilai tekanan darah ya, nilai tekanan darah. Tapi sekali lagi bahwa parameter yang kita gunakan di sini adalah parameter-parameter pada kondisi pediatrik. Oke, ini adalah nilai-nilai vital sign normal pada anak yang tentunya ini menjadi rujukan kita. Kalaupun nanti teman-teman mendapatkan referensi lain ya nggak masalah, yang penting jelas ya ada referensinya. Di sini disebut bahwa usia ada kurang dari 1 tahun, ya, kemudian 1-5 tahun, 5-12 tahun, dan juga lebih dari 12 tahun. Ini ada RR-nya, ya, kita nilai yang misalkan kurang dari 1 tahun ya, itu 30-40 kali per menit dengan heart rate 110-160 ya, dengan tekanan sistoliknya 70-90. Nah, kemudian 1-5 itu frekuensi nafas sudah mulai turun 20-30 dengan frekuensi heart rate 95-140. Ya. Sampai usia di atas 12 tahun. Nah, biasanya batasan anak yang kita gunakan yaitu dengan tidak bisa pakai usia. Kalau menurut batasan WHO kan sampai 18 tahun ya. Tetapi kalau di PALS atau di ACLS sendiri sering disampaikan bahwa anak-anak itu batasannya adalah sampai masa pubertas ya, masa pubertas itu bisa kita nilai. Jadi kalau anaknya baru usia 12 tahun tapi badannya besar gitu ya, kemudian dia sudah masa pubertasnya sudah ada, itu sudah masuk kategori bisa masuk remaja. Oke, ini adalah nilai-nilai parameter yang tentunya nanti bisa dilihat lagi sumbernya. Bapak Ibu kalau ada referensi lain bisa digunakan ya sesuai dengan SOP yang ada. Nah, setelah kita melihat di airway, breathing, sirkulasi, kita bisa melihat di D, yaitu di disability, yaitu status neurologisnya. Apa yang kita bisa nilai? Yang pertama adalah AVPU, yaitu alert, responsive,
ya, to voice, untuk bisa menangis atau berbicara, kemudian respon terhadap nyeri, ya, atau unresponsive atau sama sekali tidak ada respon. Nah, ini kita bisa gunakan ya kalau pediatrik. Tapi kalau orang dewasa, ya kondisinya bisa kita nilai ya dengan nilai GCS juga. Nah, kemudian ada pediatric response scale, kemudian ada GCS pada pediatrik, kemudian ada respon pupil terhadap cahaya bagaimana, dan juga kita curiga masalah metabolik, jangan-jangan karena intake sulit, pasiennya demam, ya, kemudian nilai glukosanya tentunya bisa berkurang, sehingga bisa terjadi stres fisik juga, sehingga pasiennya mengalami hipoglikemi. Oke, ini Pediatric Response Scale ya, atau FPU, ya, diambil dari buku PALS, ya. Contoh di sini alert itu anak sadar, aktif dan berespons sesuai dengan terhadap stimulus eksternal dan orang tua, ya. Dan respon yang dikaji atau itu yang dikaji itu sesuai ya, dalam arti respon yang diantisipasi berdasarkan usia anak itu situasinya sama. Tapi kalau respon terhadap suara, anak berespon hanya terhadap suara, misalnya memanggil nama, ya. Setelah itu dia diam lagi, ya, atau cenderung lebih ke apatis, ya. Kemudian painful, itu anak hanya berespon terhadap stimulus nyeri seperti pemberian rangsangan, berupa gosokan pada sternum, ya, atau sternal rub, ya, atau cubitan pada otot trapeziusnya. Tuh. Jadi kita lihat ya responnya, tentunya nyerinya sesuai toleransi ya, jangan memberikan nyeri yang di ambang batas anak-anak. Kemudian anak tidak berespon terhadap stimulus apapun ya. Jadi memang tidak ada respon dari gerakannya atau rintihannya atau membuka matanya. Tuh. Oke, ini kaitannya dengan pediatrik responnya. Baik teman-teman yang luar biasa, masih semangat di materi yang pagi hari ini ya. Nah, selanjutnya yaitu pediatrik GCS atau Pediatric Glasgow Coma Scale ya. Kalau kita lihat dari beberapa referensi, teman-teman, ukuran hitungan sama. Yang kita nilai adalah eye movement, kemudian motorik, ya, kemudian ada verbal. Ini kita bagi menjadi usia yang kurang dari 1 tahun dan lebih dari 1 tahun, ya. Jadi kalau kita lihat dari eyes opening itu hampir semuanya sama. Ya, kalau kita lihat secara umum perbedaannya biasanya hanya di verbal. Ya, verbal ini kita lihat kemampuan bahasanya bagaimana ya. Nah, contohlah anak usia yang sudah lebih dari 5 tahun ya, nilainya 5 kalau dia berorientasi sesuai dengan perintah, nilai 4 itu kalau dia disorientasi atau bingung ya. Kemudian nilai 3 itu adalah inappropriate word, dia tidak mengerti dengan kalimat-kalimat atau kalimat yang disampaikan tidak sesuai. Kemudian nilainya 2 adalah incomprehensible sound, ya, ada keluar kata namun tidak nyambung, ya. Yang terakhir adalah no response, ya, atau hanya berteriak-teriak saja atau incomprehensible sound. Nah, ini tentunya sesuai nih. Jadi nanti ini bisa kawan-kawan bisa digunakan sebagai referensi. Jadi GCS itu tidak menilai pada usia dewasa saja, tapi pada pediatrik juga. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan melihat pada respon pupil. Ya. Ada istilahnya yaitu PERRL atau PERRL. Nah, apa yang bisa kita nilai di situ ya? Yaitu bisa menilai gambaran pupil, kemudian bisa juga menggambarkan adanya sekitarnya, ya, sekitaran pupil bagaimana, apakah dia melihat adanya akomodasi atau tidak. Kemudian reactive to light, ya, bagaimana respon terhadap cahaya, ya. Jadi ini akan menilai apakah nanti untuk tanda-tanda lateralisasi. Nah, lateralisasi antara otak kanan dan otak kiri ya. Biasanya satu sama nih ya kalau memang misalkan isokor atau anisokor. Kemudian hipoglikemi kita bisa menilai pada nilai glukosa darah ya. Jadi kalau anaknya letargi, kemudian kemampuan motoriknya lemah, bisa jadi karena hipoksia, ya, hipoksia cerebri atau semua pada sistem perfusinya menurun. Kita juga menilai pada metaboliknya. Maka segera ambil GD stick untuk menilai gula darahnya, ya.
Beberapa banyak yang didapatkan pasiennya karena intake sulit, ya, sementara pasiennya mengalami respon peningkatan metabolisme, ya, contoh karena fatigue, RR meningkat, infeksi, demam, ya, kurang cairan. Nah, ini bisa mempengaruhi terhadap nilai gula darah. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada yang namanya systematic approach, ya, systematic approach di dalam PALS, ya. Ini guideline tahun 2020. Jadi kalau kita lihat di awal, dari initial assessment, apprehensive work of breathing, ya, circulation, kita bisa lihat, ya, setelah dilakukan 4 tadi, ada kita lihat apakah anak itu unresponsive atau immediate intervensi needed. Apakah memang butuh sesegera mungkin untuk dilakukan tindakan, gitu ya bahasanya, ya, bahasa aslinya sana. Nah, jika iya, maka teman-teman segera minta bantuan, ya. Tim reaksi cepat atau tim code blue kalau di rumah sakit. Kalau di rumah sakit, yaitu short for Navy help, aktivasi code blue, ya. Misalkan di pesawat 93 kali atau di pesawat 1000, ya. Kemudian aktivasi emergency response system. Itu kalau ada. Kalau tidak ada, maka does child have severe compromise of airway breathing or sirkulasi? Jadi sesegera mungkin dinilai lagi masalah airway breathing dan sirkulasinya. Ya, kita balik lagi ke sini. Oke, kita lihat sudah minta bantuan, apakah anak itu bernafas atau tidak. Nah, ya, is child breathing with a pulse? Nah, jawabannya itu, ya. Jawabannya ada 3. Jika no breathing, pulse no fail, maka sesegera mungkin lakukan tindakan resusitasi CPR pada pediatrik. Ya, konsepnya sama AHA 2020, yaitu DRS-CAP. Tetapi kalau kita lihat gambarannya di sini adalah no normal breathing, ya, jadi normal nafasnya tidak normal atau gasping juga, atau bahkan nadinya sulit diraba atau sulit dihitung, ya, maka di situ adalah sesegera mungkin adalah maintain patient airway, provide atau berikan rescue breathing, ya, ya, kemudian administer oksigen dan monitoring pulse and oximetry. Nah, sini dibilang apabila gambaran heart rate kurang dari 60, bukan asistol lagi, kurang dari 60 kali per menit dengan poor perfusin, oksigenasi dan ventilasi, maka sesegera mungkin lanjutkan RCP. Ya, lanjutkan. Jadi prinsipnya heart rate kurang dari 60 dengan tanda-tanda poor perfusi, dengan tanpa nadi dan henti nafas dan henti jantung, segera RCP. Nah, kemudian kita balik lagi, kalau pasiennya memang tadi kondisinya respon yang lemah, ya, segera pertimbangkan untuk support airway breathing, sirkulasi, ya. Kemudian berikan oksigenasi sesuai dengan kebutuhan dan monitor pulse oximetry. Nah, di sini tentunya harus dievaluasi apa yang menjadi penyebab initial assessment, ya, airway breathing sirkulasi, apakah memang ada sumbatan jalan nafasnya atau ada masalah di trauma toraknya atau memang ada masalah di paru-parunya atau masalah di jantungnya yang termasuk di PCP itu, ya. Kemudian primary assessment sudah, kemudian secondary assessment, ya. Kemudian kita lakukan secara komprehensif dengan melakukan pemeriksaan head to toe dan ditambah lagi yaitu diagnostik tambahan, ya, seperti X-ray, laboratorium, EKG, kemudian echo, ya, dan tentunya pemeriksaan-pemeriksaan yang menunjang untuk menentukan diagnostik pada pasien tersebut. Nah, ini yang menjadi penting teman-teman, ya. Jadi kalau pasiennya mengalami kondisi cardiac arrest, ya, masuk di dalam BLS pediatric cardiac arrest algorithm, ya, sampai harapannya terjadi ROSC, ya. Tentunya materi ini sudah kita bahas di webinar di kesempatan bulan lalu, ya. Namun kalau pasiennya masih ada airway breathing sirkulasinya
tertangani, tentunya ini harus diintervensi dan diidentifikasi setiap berkala ya, sampai hasilnya tentunya stabil. Nah, ini adalah Pulse Systematic Approach Algorithm ya, berdasarkan Pulse 2020. Oke, itu kaitannya dengan mengenai kegawat daruratan pada pediatrik. Nah, materi yang kedua yaitu saya ingin menyampaikan kekhususan pada pediatrik ya. Kalau tadi PAT bisa kita gunakan untuk seluruh kasus kegawatan ya. Namun bagaimana kalau kita kaitkan dengan kegawat daruratan pada jantung bawaan? Nah, saya ambil adalah spell hipoksik ya, karena kita lihat bahwa kegawatan jantung itu sangat luas, terutama pada PJB. Baik, kita lanjutkan lagi untuk istilahnya apa tadi? Ngopi ya, ngobrol pintar dan ngobrol santai di pagi hari ini, acara hari weekend nih ya, apalagi di momen 17 Agustus ya, banyak ya orang-orang sedang pada berlomba-lomba olahraga ya, karena tadi saya lihat, saya coba tadi sepedaan pagi itu semua di daerah saya, terutama di komplek itu sudah banyak yang menyiapkan panggung-panggung dan perlombaan ya. Oke, kita tetap semangat mengikuti kegiatan webinar pagi hari ini. Ya, sudah sekitar terlihat 36 yang hadir. Mudah-mudahan ini 36 bisa menyimak semuanya. Oke, kita masuk di konsep PJB bahwa penyakit jantung bawaan atau istilahnya CHD boleh ya, congenital heart disease. Ini merupakan penyakit yang dibawa sejak lahir. Bisa jadi karena memang pembentukan kromosomnya yang tidak sempurna ya di dalam janin. Ini dilaporkan ya, angka kejadiannya sekitar 8 bayi dari 1000 kelahiran hidup ya, dan 30% diantaranya telah memberikan gejala pada minggu-minggu pertama di kehidupannya. Jadi pada saat intrauteri itu dilakukan pemeriksaan echo itu sudah terdeteksi. Namun juga ada beberapa yang ibu hamil ya sudah melakukan ANC secara rutin, itu tidak terdeteksi adanya kegawatan masalah penyakit jantung bawaan ya. Dan tentunya baik terdeteksi atau tidak, yang penting sekarang kita lihat adalah bagaimana cara melihat dari sisi penyakit jantung bawaan. Dari beberapa literasi ya, di sini ada dari faktor ibu penyebabnya, ada infeksi, virus ya, kemudian contohnya ada toksoplasma ya, kemudian ada campak Jerman, konsumsi obat-obatan, alkohol ya. Kemudian ada faktor keturunan atau genetik ya, misalnya pada sindrom Marfan ya. Sindrom Marfan itu di mana terjadi pertumbuhan perpanjangan ekstremitas atau tulang-tulang yang panjang ya. Biasanya sering terjadi ada aneurisma aorta atau coarctio aorta ya. Kemudian ada kelainan kromosom ya. Kemudian ada sindrom Down syndrome ya. Nah, ini sering PJB didapatkan pada anomali-anomali hal yang seperti itu. Namun kita tidak membahas dari sisi ini, kita melihat ke emergensinya ya, ditambah lagi faktor lingkungan. Misalnya pernah riwayat terpapar radiasi atau nuklir ya. Mungkin profesinya sebagai radiografer, tukang foto ronsen, namun lupa di dalam menggunakan APD-nya sehingga berisiko pada saat kehamilannya ya. Oke, baik teman-teman yang luar biasa, masih semangat untuk mengikuti webinar ini, di mana penyakit jantung pada pediatrik ya, ini kita bagi menjadi dua, yaitu ada yang tipenya sianotik dan non sianotik. Kemudian ada juga memang penyakit jantung yang didapat. Nah, namun kalau kita bercerita tentang emergency nursing atau emergency pediatrik pada kondisi kegawatan jantung, yang sering terjadi adalah pada kondisi dengan gagal jantung, ya. Nah, kemudian spell hipoksik dan aritmia. Gagal jantung, masa bisa sih bayi bisa gagal jantung? Kan baru lahir, kan jantungnya masih normal. Ya, pandangan kita seperti itu. Tetapi ingat bahwa terjadi hipertrofi pada atrium atau ventrikel atau terjadi gagal jantung itu bisa pada saat
uteri. Ya, bisa jadi karena adanya kebocoran sekat, ya. Contoh pada kasus dengan ASD atau VSD atau kelainan katup, ya, atau pulmonari atresia, sehingga beban jantungnya akan mengalami peningkatan. Jadi intinya adalah gagal jantung itu terjadi karena ketidakseimbangan antara flow dengan diameternya, ya. Jadi tekanannya akan menjadi lebih besar. Dan makanya saya bilang ini sudah terjadi di dalam intrauteri atau bisa jadi ongoing proses pada pasien bayi baru lahir sampai usia mungkin normal kardiak, ya. Begitu tidak ditangani sudah terdeteksi namun tidak dilakukan tindakan sehingga pasiennya masuk ke rumah sakit bukan karena PJB-nya sebetulnya tetapi karena klinisnya yang sudah mengalami gagal jantung, ya. Namun pada 3 materi ini kita akan fokus yang di spell hipoksia pada pasien dengan TOF, ya. Oke, baik teman-teman. Ini ada gambaran jantung kita secara normal, ya. Ini normal, mau dewasa, mau pediatrik, bayi baru lahir, kalau bicara normal sama, ya. Mungkin ada juga yang bayi baru lahir kok terlihat adanya kayak ada ASD. Nah ini, ya, ini memang pada 0 hari itu sering didapatkan ASD. Tapi ini sesuatu akan yang menutup secara normal, ya. Ini ada RV, LV, RA, AO, ya. Di sini Anda perhatikan dari ventrikel kiri darah akan dipompa ke aorta, ya. Dari ventrikel kanan darah akan dipompa ke pulmonari arteri, ya, sehingga akan terjadi sirkulasi pulmonar dan sirkulasi sistemik, ya, dan juga ada sirkulasi koroner, ya. Jadi kalau bicara pediatrik kita jarang berbicara tentang sirkulasi koroner. Ini normalnya, buat pegangan dulu. Nah, selanjutnya ini ada katup-katupnya, ya, ada katup semiluner dan ada katup interventrikuler. Nah, ada katup semiluner dan katup interventrikuler. Ada aorta, ya, aorta ini, aortic valve dan pulmonary valve. Ya, ada semilunernya, ya, itu ada mitral valve dan tricuspid valve, ya. Makanya tadi kalau konsep gagal jantung kalau terjadi gangguan, ya, kalau di jalannya buntu karena memang aortic stenosis misalkan atau pulmonari artesia, ini ya lama-lama tentunya akan mengalami peningkatan beban ventrikel, ya, sehingga pasiennya mengalami hipertrofi. Tapi kita lihat nanti, ya, di anatomi pasien pediatrik itu, masya Allah sudah menciptakan banyaknya keragaman, jadi saluran-saluran sehingga bayi itu masih tetap hidup. Kalau seandainya tidak terjadi salah satu shunt, maka terjadi kematian. Oke, selanjutnya teman-teman, ini ada PJB asianotik, ya, PJB yang tidak menimbulkan kebiruan. Contoh ada aliran paru yang meningkat, itu ada PDA, ASD, VSD, dan atrioventricular septal defect. Ada PDA, ada ASD, ada VSD, dan AVSD. Kemudian ada juga aliran ke paru yang normal, ya. Contohnya pada koarsio aorta, ada aorta stenosis dan pulmonari stenosis. Nah, ini kita nggak bahas satu-satu dari sisi ini, ya, tapi kita lihat dari emergency spellnya. Oke, kemudian kita lihat lagi pada kondisi PJB sianotik. Nah, ini ada kondisi yang aliran paru berkurang. Contoh pada kasus dengan TOF, tetralogy of Fallot. Kemudian ada TA, tricuspid atresia. Dan juga ada aliran paru yang meningkat. Contohnya pada TGA, yaitu transportation of great artery. Dan ada TA, truncus arteriosus. Jadi ini yang sering kita dapatkan dari kelainan-kelainan jantung bawaan, ya, pada pediatri. Nah, jadi kita akan fokus pada kondisi yang aliran paru berkurang pada kasus dengan TOF karena ini yang sering mengalami spell hipoksik, ya. Kalau yang tadi biasanya dapatkan nilai saturasinya normal, ya. Kalau ada kasus yang hipoksia atau asianotik ini mengalami nilai desaturasi, ya, secara
nilai angka, tetapi kalau pasien tentunya akan terjadi kondisi yang hipoksia kronik ya. Pasiennya biasanya mengalami apa? Jari-jarinya mengalami jari tabuh ya, atau namanya apa namanya? Saya lupa ya. Apa ini? Oke, nanti kita lihat deh. Saya lupa namanya. Jari tabuh ya. Oke, ini contoh PDA ya, teman-teman. PDA itu berarti adanya hubungan antara aorta dengan arteri pulmonalis. Ini ada shunt. Ini secara anatomis ya. Ini akan menutup secara fungsional 10 sampai 15 jam pasca lahir. Nah, secara anatomis ya usia 2 sampai 3 minggu maka akan menutup. Makanya masih sering kita dapatkan adanya bunyi bising ya. Jadi ini ada shunt. Ya tentunya kalau kita bicara seperti ini aliran paru akan ada shunting seperti ini ya, ini akan meningkatkan aliran paru karena dari ventrikel kiri dia akan memompa ke aorta, aorta akan masuk ke arteri pulmonalis ya. Nah, ini tindakannya biasanya harus dilakukan ligasi PDA, diikat ya atau ditutup. Kemudian ada ASD, atrial septal defect ya. Nah ini juga terdiri dari tiga ini ada ASD sekundum ya, ada premium, bahkan ada ASD yang memang lokasinya sangat mepet dengan daun katup di sini ya. Oke, ini biasanya ya dilakukan ASO ya, atrial occluder ya, penutupan dengan menggunakan cincin. Oke. Kemudian ada VSD, ventricular septal defect ya, defect pada septum ventricle, adanya hubungan antara RV dan LV. Ini tentunya ya kalau kita lihat secara hukum Frank Sterling, tekanan yang besar di mana? Tekanan yang besar adanya di ventricle kiri ya dibandingkan dengan ventricle kanan. Maka dengan adanya celah seperti ini, biasanya kalau kita dengar adanya bunyi murmur ya. Ada bunyi murmur sehingga bunyi desingan ya, ada bising ya karena ada celah. Nah, ini bisa menyebabkan left to right shunt ya, flow-nya meningkat ke aliran paru-parunya ya, bahkan juga bisa menyebabkan terjadinya hipertrofi pada kasus dengan ASD maupun VSD. Kalau ASD lebih ke hipertrofi atrial, kalau VSD biasanya lebih ke left hipertrofi. Oke, kemudian kita lihat yaitu atrioventricular septal defect ya. Kelainan yang ketiga ada atrial septal dan ada ventricular septal. Jadi kedua kelainan ini. Oke, kemudian kita lihat lagi adalah PJB asianotik dengan aliran paru ke normal. Nah, ini sebenarnya dari sisi normal, dari anatomi ruang-ruangnya aman, cuman di pembuluh darah aortanya ini mengalami penyempitan ya, namanya koarsio aorta. Ya, tentunya ini akan mempengaruhi. Nah, pada pasien-pasien ini biasanya kalau kita dapatkan apa? Yaitu tekanan darah 4 ekstremitas berbeda-beda ya, karena memang ada hambatan di sini ya. Oke. Ini contoh jenis-jenisnya ya, saya perkenalkan. Kemudian ada AS, aorta stenosis, jadi katup aortanya mengalami kekakuan, AS. Ya, ini juga kalau dibiarkan juga bisa mengalami hipertrofi ventrikel kiri karena bebannya meningkat. Kemudian juga ada PS, ya, pulmonary stenosis. Nah, ini pada stenosis pada katup pulmonal ya. Nah, ini beban yang meningkat bagian mana? Bagian ventrikel kanan. Nah, lama-lama juga RVH juga. Nah, itu kaitannya dengan yang asianotik. Nah, untuk yang sianotik ini contoh ada TOF ya, yaitu tetralogy of Fallot. Nah, di sini ada 4. Nah, tolong diingat-ingat. Ada 4 kelainan pada TOF. Yang pertama adanya VSD, yaitu ventricular septal defect. Ya. Mohon izin, sepertinya ada yang bocor. Yang kedua adanya pulmonary stenosis, ya.
Dan yang ketiga adanya overreading aorta, jadi mulut aortanya bergeser, dan adanya RVH. Ya, RVH-nya kenapa nih? Ada yang bisa tahu kenapa bisa terjadi RVH? Ya karena adanya PS, ya, pulmonary stenosis. Nah, ini adalah 4 yang didapatkan ya dari hasil echo pada kasus dengan TOF, ya. Biasanya pasiennya clubbing finger. Oh ya, tadi saya ingat lah, jari tabu itu adalah clubbing finger maksud saya, ya, clubbing finger, ya. Oke, kemudian ada tricuspid atresia. Nah, ini kalau kita lihat ya secara bentuk tricuspid atresia, jadi dia tidak memiliki daun tricuspid, ya, sehingga ventrikel kanan hipoplastik, ya, tidak terdapat katup tricuspid. Oke, kemudian juga ada TGA, ya, ada TGA, transgrade atresis, ya, kelainan pada letak kedua pembuluh darah arteri besar, yaitu pada aorta keluar dari RV dan AP dari LV. Jadi ketukar, ya. Jadi pembuluh darahnya yang harusnya dari ventrikel kiri masuknya ke aorta, di sini enggak. Dari ventrikel kiri masuknya ke arteri pulmonalis, sementara dari ventrikel kanan masuknya ke aorta, ya. Nah, ini, ya, tentunya ini menjadi salah satu bagian, ya, fenomena-fenomena bayi yang lahir di dunia, ya, yang dengan berbeda kelainan, ya. Dan alhamdulillahnya setiap kali kelainan Allah kasih kemudahan, kasih jalan, ya. Salah satunya adalah adanya ASD, adanya VSD, atau adanya PDA, yang itu tentunya akan membantu lung flow, ya, untuk terjadi pertukaran oksigen. Kalau seandainya tidak ada PDA-nya, ini sempit, ya, atau nyumbat, ini kemungkinan adalah pasiennya bisa meninggal, ya. Makanya ini istilahnya adalah sering disebut dengan kasus-kasus yang duct dependent, ya. Oke, kemudian truncus arteriosus terdapat satu pembuluh darah utama yang keluar dari jantung dan kemudian bercabang menjadi aorta dan arteri pulmonalis, ya. Jadi arteri pulmonar dan aorta nyambung jadi satu dan satu katup, ya, namanya truncus arteriosus. Baik, ya teman-teman, saya hanya mengenalkan dari sisi kelainan, ya. Sekali lagi di materi ini, ya, jadi nanti kalau ada pertanyaan diapakan dari kasus di atas, saya tidak bisa menjawab karena itu materinya cukup luas, sehingga saya akan menspesifikasikan, ya, karena ada beberapa mungkin peserta yang mungkin baru kali ini tahu, oh, kelainan jantung bawaan cukup banyak, sehingga saya hanya menspesifikasikan pada kasus dengan emergensinya saja, ya. Oke, yaitu PJB asianotik dengan paru meningkat tadi, ya. Tentunya kalau defeknya kecil, ini tidak menimbulkan gejala, ya, tidak menimbulkan gejala. Tapi kalau defeknya besar dan sudah terjadi tanda-tanda hipertrofi, apa yang sering didapatkan pada anak, sehingga bisa menyebabkan takipnu, takikardi, ya, kemudian juga feeding difficulty, ya, pasiennya nggak mau makan. Nah, kalau pasiennya nggak mau makan ditambah apalagi berat badan sulit naik. Ya, jadi anaknya kayak kurang gizi gitu, ya. Berat badannya kurus, ya. Padahal usia pertumbuhannya sudah mungkin masuk yang 2-3 tahun tapi berat badannya masih di bawah 10 kilo, gitu. Nah, istilahnya adalah fail to thrive. Jadi ada gagal tumbuh kembang. Ya, pasiennya gampang batuk pilek, ya. Dikit-dikit batuk pilek, ya. Kemudian banyak keringat dan adanya tanda-tanda gagal jantung kongestif, ditambah kebiasaan-kebiasaan pasien, misalkan yang kita lihat pasiennya baru main bola, oh ya sesek, pasiennya kalau tidur kok nggak bisa telentang, kalau ngomong kok ngos-ngosan. Nah, ini orang tua kita harus peka, ya, dan harus dicek echo, ya, selain dari pemeriksaan fisik. Nah, untuk PJB asianotik dengan aliran paru berkurang, ya, selain itu ada sianosis, takipnu, takikardi, feeding difficulty, cepat lelah. Nah, ini tambahannya sering adanya posisi squatting, posisi meringkuk, ya, dan adanya clubbing finger,
ya, jari-jari tabuh pada kaki dan tangan gede-gede ya. Ini karena adanya hipoksia kronik dan terjadi peningkatan sel megakariosit, sehingga pembuluh darahnya mengalami pembesaran karena pasien dengan asianotik ya. Ini akan terlihat biasanya apa? Pasiennya mengalami kadar nilai hemoglobinnya akan tinggi sekali ya, karena dia campur dengan vena dan arteri. Tambah lagi adalah dada menonjol karena bulging atau RVH dan trabatril. Jadi kalau diraba di sini jantungnya akan ada gerakan. Itu pada kasus dengan PCP ya, itu sekedar pengetahuan saja. Nah, kita sekarang masuk di spell hipoksi. Nah, pada kondisi dengan spell hipoksik itu yang paling banyak pada kasus yaitu TOF. Ada ya. Tadi ingat TOF itu ada apa aja? Yaitu ada VSD, ada PS ya, ada pulmonary stenosis, ada off-reading aorta, ditambah lagi adanya apa? RVH, gitu kan? Nah, ini biasanya ditandai dengan adanya tanda-tanda hiperapnu atau hiperpnu atau takipnu paroksimal, gelisah, menangis berkepanjangan, dan kalau nangis tambah biru bertambah, kemudian lemas, kesadaran menurun, bahkan terjadinya kejang. Kejang ini mungkin diartikan tidak seperti kejangnya epilepsi ya, kejangnya yang tonik-klonik ya. Tetapi memang biasanya kalau udah nangis, bahasa kita itu apa? Nangis kejer gitu ya. Kalau udah nangis kejer sampai suaranya hilang ya. Nah, ini kita khawatirnya adalah spell hipoksik ya. Nah, biasanya juga kondisi-kondisi ditandai lebih memberat ya kalau ditambah adanya PS atau PA, ya, pulmonary stenosis atau pulmonary artery dengan defek intrakardial. Jadi memang banyak dari sisi kemungkinan terjadi karena oksigen yang rendah ke aliran paru ya. Nah, melihat kondisi seperti itu teman-teman, ini adalah secara mekanismenya ya. Jadi antara beberapa penyebab terjadinya spell hipoksik ada spasme ya, infundibulum RV, kemudian ada kondisi takikardi. Nah, kondisi hipovolemik karena dehidrasi atau diare ya. Kemudian tahanan vaskuler sistemik ya, SVR-nya yang menurun ya. Bisa jadi karena menangis atau BAB vagal ya. Kalau orang mengejan itu kan berat SVR-nya tentunya akan mempengaruhi terhadap vasokonstriksi. Kemudian aktivitas fisiknya itu juga meningkat ya, dari riwayat demam, peningkatan kadar hemoglobin ya. Kadar hemoglobinnya itu tinggi sehingga akan mempengaruhi viskositas darah. Nah, ini tentunya ini akan mempengaruhi terhadap aliran darah ke paru-paru ya. Aliran darah ke paru-paru, kemudian aliran balik ke vena sistemik sehingga terjadinya perubahan ion di dalam asam basa. Makanya pasien-pasien dengan cyanotic problem ini Anda harus menghindari dari penyebab-penyebab yang ada ya. Salah satunya tadi tidak boleh mengejan, tidak boleh menangis yang terlalu ekstrim ya, tidak boleh terlalu capek, tidak boleh demam, tidak boleh dehidrasi atau intake sulit ya. Karena apa? Ini akan mempengaruhi terjadinya spell hipoksik. Nah, ini yang kita harapkan ya. Kalau pasiennya TOF, kalau sudah demam, riwayat minumnya sulit, nah, harus segera dibawa ke rumah sakit ya. Karena apa? Khawatirnya yaitu nanti kejang. Nah, tindakan-tindakan pada spell hipoksi secara emergensi apa yang kita lakukan ya? Ini dari beberapa referensi. Yang paling penting adalah kita lakukan tindakan yaitu kniches. Ya, kniches itu adalah posisi antara lutut dan dada itu disatukan. Ya, kalau masih bayi masih gampang ya. Ya, atau bisa digendong sambil dikeniceskan atau tidurkan, keniceskan ya. Ditambah dengan pemberian oksigen 100% ya, bisa dengan headbox atau dengan pemberian NRM dan pasang akses IV ya, cairan ya.
ya, kombinasi dengan pemberian cairan isotonis ya, sesuai dengan kebutuhan ya, karena bisa jadi karena tadi kandungan oksigennya terlalu rendah ya, pasiennya dehidrasi, pasiennya demam ya kan, pasiennya asidosis, ditambah lagi kadar hemoglobinnya meningkat, maka cairan di sini menjadi sangat vital ya. Jadi kenicas, oksigen, cairan, dan untuk pasien-pasien seperti ini supaya tidak terjadi distres, berikan pemberian morfin ya. Morfin atau diazepam rektal juga boleh ya. Selama ini yang dipakai ya, kalau yang aman ya diazepam rektal. Tapi kalau kondisinya sangat fatigue dan pasiennya sangat kemungkinan distres pernafasan, ya mungkin Anda kolaborasi dokter untuk pemberian obat morfin ya. Kalau AGD-nya sidosis bisa diberikan koreksi ya. Nah, kalau setelah dengan tindakan seperti ini ada cairan, kemudian ada penices, ada pemberian obat-obatan, oksigenasi, kok kesannya tidak perbaikan, maka Anda tentunya nih dokter ya, ini sekali lagi ini ranah dokter ya, pikirkan untuk intubasi ya, intubasi supaya tidak terjadi fatigue ya, jangan nunggu cardiac arrest atau apnu dulu baru kita intubasi, tapi segera pertimbangkan. Oke. Untuk tahap berikut mungkin nanti planningnya harus diberikan obat panolol ya. Kemudian respon positif, hilangkan dan hindari faktor pencetus ya, demam, diare, infeksi, rencanakan untuk operasi semi elektif. Nah, ini nanti fasenya fase perawatan. Tapi yang penting di emergency. Oke, itu adalah tindakan kolaboratif, tetapi teman-teman harus memahami tindakan ini chest position ya. Ini contoh ya. Jadi kalau udah pasiennya menangis kebiruan ya dengan riwayat TOF ya, maka Anda harus ambil posisi ya. Intinya tenangkan, jangan sampai bayi itu nangis teriak kok. Ya ini modifikasi. Jadi kalau itu duduk seperti ini kemudian tekankan atau berikan posisi menempel pada dadanya, kasih oksigen. Pasang segera akses IV test ya, IV lainnya. Oke, kalau pasiennya mau digendong boleh nggak? Kalau digendong ya digendong aja sama mamahnya, kepalanya ke belakang, kakinya tekuk. Nah, kenapa sih knee chest position ini sangat membantu dari sisi untuk memperbaiki oksigenasi ya? Karena ini akan memperpendek ya aliran, memperpendek aliran untuk menuju atau meningkatkan oksigenasi, memperpendek aliran sirkulasi dan meningkatkan aliran perfusi oksigennya ke arteri pulmonaris. Harapannya spell hipoksinnya ditambah lagi tadi pasiennya ditambah dengan obat-obatan penenang ya supaya pasiennya lebih tenang gitu ya, supaya tidak terjadi kondisi perlawanan ya. Kalau dia nangis kenceng ya tambah lagi. Oke ya. Ini contoh ya clapping finger anak-anak dengan cyanotic ya, ini namanya clapping finger. Ini adalah mekanisme yang sifatnya adalah kronik ya. Kalau bayi baru lahir biasanya hanya terlihat cyanosis pada bibir, pada jari tangan dan kaki. Oke, nah bagaimana ini ada squatting position ya, cenderung anak-anak biasanya apa? Dikit-dikit jongkok ya, lari dikit capek jongkok, lari dikit jongkok. Nah ini bisa kita lihat beberapa pasien-pasien. Nah ini diajarkan sama orang tuanya ya. Ini harus diajarkan kepada orang tua, termasuk tadi tidak boleh beberapa penyebab-penyebab terjadinya spell ya. Ini harus diajarkan. Jadi kita sampaikan ke pasiennya, deh nanti kamu kalau capek jongkok duduk kayak gini ya. Atau secara fisiologis dia biasanya lebih terlihat duduk seperti ini ya. Apalagi kalau anaknya sekolah ikut olahraga atau kegiatan ekstrakurikuler yang menyebabkan capek, kasih tahu dan nggak boleh ikut dari sisi kegiatan fisik. Nah, ini contoh kegiatan squatting position, ditambah lagi ini ada kegiatan knee chest position. Ini nursing banget ya, keperawatan banget sebelum Anda melakukan tindakan-tindakan lain. Oke, kemudian nursing plan ya. Jadi harapannya tentunya setelah perawat mengidentifikasi diagnosis perawatan untuk TOF ya, maka tentunya setelah ini adalah merencanakan ya intervensi dengan tujuan perawatan jangka pendek dan jangka panjang.
Apa yang sering muncul ya, yaitu masalah keperawatannya apa? Penurunan curah jantung ya. Perfusi jaringan tidak efektif ya terkait dengan tetralogi of Fallot ya. Karena apa? Penurunan aliran darah ke jaringan. Tambah lagi apa biasanya adalah gangguan pertukaran gas ya. Tapi yang utamanya kan gangguan pertukaran gas karena adanya curah jantung yang tidak efektif. Oke, tujuannya tentunya mendapatkan oksigenasi yang adekuat, supaya tidak terjadi lagi, perfusi jaringannya meningkat, ya, nutrisinya adekuat, ya, kemudian aktivitas toleransinya pun meningkat, ya, sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan tubuh. Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan, ya, selama dalam perawatan kepada pasien dan edukasi, ya, ini perawatan penting buat teman-teman. Selain oksigenasi adekuat, berikan posisi semivolar, kaji sistem pernafasan, ya. Kalau ada pasiennya penyebabnya karena infeksi, atasi infeksinya. Lakukan fisioterapi dada, kemudian beri hidrasi yang cukup, hindari kontak dengan banyak orang. Ya, ini bisa menyebabkan apa? Pneumonia, ya, dan kolaborasi pemberian oksigen. Ya. Contoh nebulizer atau mukolytik. Ya. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, mungkin intervensi lain kita kaji nadi, suara jantung, ya, capillary refill time-nya, saturasi oksigen, kemudian batasi aktivitas pengunjung, ya, karena mengurangi kontaminasi, minimal handling. Ya, minimal handling itu apa sih maksudnya? Jangan terlalu banyak orang ya bawa tarik sana, tarik sini, ya. Seperti umumnya anak-anak kecil ya, kalau lucu itu kan di gendong sana, gendong sini. Di sini cukup edukasi bahwa anak ini memiliki kebutuhan khusus. Jadi sayangnya nggak harus dengan menggendong atau menciumi ya, karena ini bisa meningkatkan risiko infeksi. Ya, kaji sistem sirkulasi, yaitu tekanan darah, frekuensi, kekuatan, dan irama jantung. Oke, kemudian pertahankan kehangatan, tidak boleh kedinginan, ya. Tadi tidak boleh diare, tidak boleh kekurangan cairan. Ya. Kaji tanda-tanda gagal jantung, takikardi, takipnu, berkeringat, ya. Kemudian feed defisit, edema, akal dingin, ya. Kalau kita sudah lihat ke sana, atau file to drive-nya kita lihat ternyata sudah ada indikasi, ya. Jangan dipaksakan, ya, anak-anak dengan kelainan seperti ini jangan dipaksakan untuk minum ASI-nya lewat per oral. Ya, biasanya dia apa? Ngisepnya, kemampuan untuk menghisapnya itu nggak kuat. Jadi gampang-gampang cepat capek. Sedikit-sedikit kenyot, lepas lagi. Sedikit nyemot. Sehingga pasien seperti ini harus segera dipasang NGT. Ya. NGT untuk memperbaiki kebutuhan nutrisi. Ya, sesekali Anda boleh memberikan untuk merangsang refleks motilnya. Ya. Oke, kolaborasi obat inotropik, vasodilator, diuretik, ya. Kemudian tentunya kolaborasi juga dengan tim dietitian atau nutrisi supaya tepat. Itu supaya spell tidak terjadi, kenali tanda-tanda spell seperti menangis berkepanjangan, bertambah sianosis, pernafasan yang cepat ya dan dalam, gelisah, lemas, kesadaran penuh, dan kadang disertai kejang. Nah, ini harus diedukasi keluarga. Jadi kalau di buku literasi, selain penurunan curah jantung adalah coping keluarga, orang tua yang efektif atau yang efektif. Nah, itu harus dikaji. Ya, selama ini tahu nggak orang tuanya dalam penata laksanaan pada kondisi pasien. Kalau tidak, ya harus diedukasi. Jangan sampai pasien datang dalam kondisi sudah mengalami kondisi kegawatan, gitu ya. Ciptakan lingkungan yang tenang, hindari lingkungan yang penuh stres. Oke, pastinya. Baik, itu saja kawan-kawan. Terima kasih banyak untuk yang sudah hadir. Ini materi kita yang sangat menarik, ya. Dan saya izin untuk off screen dan saya kembalikan ke moderator dan tentunya ke kawan-kawan kita, para peserta yang luar biasa. Masya Allah, saya sapa dari pagi belum keluar, ya. Baik, untuk selanjutnya untuk sesi tanya jawab saya serahkan kepada coach kita, yaitu master kita, ya. Dan saya kembalikan untuk Pak Fuad Mubarok atau Nurse Fuad Mubarok. Silakan. Sepertinya Bu Ina. Oke, baik. Terima kasih atas presentasi yang sangat